الحمد لله الحمد لله الذي منح بابه حلاوة الطاعة وعصم لهم من اللغو واللهو والإضاعة ودعاهم إلى حج بيته فاقبلوا عليه بالاستطاعة فنالوا بذلك النعيم المقيم. أحمده سبحانه وتعالى حمدا الحمد الله فأصباه عليه جوده نعمه واشكر شكر من أخلص لله حجه فصان قيامه فوقاه الله عذاب الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسوله لا نبي عبده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتلقون أمره بالامتثال والتسليم. أما بعد، ويا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق الله صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita menyatakan syukur yang tak terhingga kepada Allah yang terus melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam membuat kita terus menumbuhkan, menambahkan, mengokohkan, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah yang maha luas rahmat-Nya menerima semua ibadah kita yang lalu, saat ini, akan datang. Yang kedua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, keluarga kita semua. Kemudian hadirin sekalian, selawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'un tabi'in, juga kepada kita semuanya. Jamaah Jumat, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun lebih, Allah memerintahkan kepada beliau untuk membangun Ka'bah. Kemudian beliau dibantu oleh putranya, putra pertama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu baru berusia 17 tahun. Setelah perintah Allah ini dilaksanakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, selesai bangunan Ka'bah, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengundang umat manusia di penjuru dunia. Dan undangan Allah yang maha mulia ini, di dalam undangan itu pasti ada hadiah-hadiah luar biasa. Ada janji-janji Allah yang pasti ditunaikan oleh Allah, yaitu pahala yang berlipat ganda, kemudian juga dosa diampuni olehnya, dan yang paling luar biasa lagi, surga hadir sekalian. Setelah Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengundang wazin finnas bil hajj, Ibrahim coba permalumkan undangan kepada manusia untuk datang ke tanah suci ibadah haji. Sampai sekarang hadirin sekalian, ini undangan sangat diperhatikan, diperlukan, malahan didambakan oleh umat manusia termasuk Indonesia. Musim haji tahun ini tidak kurang dari 241.000. Dari 41.000 itu lansia, hadirin sekalian. Dari sekian banyak hamba Allah yang ingin memenuhi undangan Zat yang maha mulia, undangan untuk ke tempat yang mulia,
untuk ibadah yang sangat mulia, ibadah haji. Sampai saya baca berita, ada hamba Allah dari Kalimantan, tunanetra, matanya memang tidak melihat, mata kepala, tapi hatinya sangat melihat, sehingga dia berusaha. Kerjaannya ini hadirin sekalian luar biasa. Tunanetra kerjanya menyadap getah karet. Dari upah kerjaannya menyadap getah karet ini dikumpulkan, kemudian disetorkan untuk berangkat haji. Ternyata dia bisa berangkat sama istrinya berdua. Musim haji ini dia berangkat. Waktu wawancara dia menyatakan bersyukur sambil menangis hadirin sekalian. Merasa bergembira, sangat bergembira bisa datang memenuhi Allah yang Maha Mulia. Jamaah umat yang saya muliakan. Jadi ternyata mereka yang mau memenuhi Allah, undangan Allah yang Maha Mulia ini, pertama, dari segi pahala ibadah, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Di Masjid Nabawi ada tulisan hadis pernyataan Rasul. Barang siapa yang sholat di masjidku ini satu kali, nilainya lebih dari 1000 kali sholat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram, Mekah. Satu kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya lebih dari 100.000 kali sholat di masjid lain. Rasul menyebut sholat, menunjukkan bahwa semua kebaikan ibadah kita di Madinah itu di 1000 kali lipat, ganda. Di Mekah, di Masjidil Haram, 100.000 kali lipat ganda. Yang kedua, Allah menjanjikan ampunannya kepada hambanya yang mau memenuhi undangannya ke tanah suci. Diampuni semua dosanya hadirin sekalian. Sehingga baginda Rasul menyatakan, Inna azaman nasi zunuban man waqafa bi Arafata fa dhanna anna Allah la yaghfiru dzunubahu. Dosa yang paling besar manusia itu ialah orang yang sedang wukuf di Arafah, masih ragu tentang ampunan Tuhan. Apakah Allah mau mengampuni dosanya yang besar-besar dan banyak itu? Kata Rasul, itu azaman nas dzunuban. Manusia yang paling besar dosanya ialah orang sedang wukuf di Arafah masih ragu tentang ampunan Allah yang Maha Pengampun. Itu yang kedua hadirin sekalian. Enggak boleh Allah yang Maha Pengampun itu masih diragukan ampunannya, sekalipun si hamba itu merasa sangat banyak dosanya. Tapi Allah yang Maha Pengampun senang kepada hamba yang selalu minta ampun kepada Dia, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Mereka yang jadi tamu Allah ibadah haji diampuni dosa-dosanya. Kemudian hadiah yang luar biasa, selesai ibadah haji, hari-hari ini sudah mulai banyak yang bersiap-siap pulang ke kampungnya masing-masing. Hadiahnya surga hadir. Salah satu yang dinyatakan sahih hadisnya, surga balasannya haji mabrur. Rasul menyatakan, haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Itu sebabnya hadirin sekalian, Rasul sangat menganjurkan kepada kita umatnya untuk punya keinginan, niatan, kesungguhan untuk satu saat kita menjadi tamu Allah. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi tamu Allah hadirin sekalian? Allah yang Maha mengatur. Yang penting Rasul menganjurkan, niatkan, inginkan niatan hati untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah bukan cuma mengundang, tapi menyiapkan, menyediakan hadiah-hadiah yang luar biasa. Terakhir, orang bertanya tentang kalimat-kalimat yang sering diucapkan, baik yang mau berangkat haji atau sedang ibadah haji,
atau keluarganya yang keluarganya sedang ibadah haji. Mudah-mudahan menjadi haji makbul mabrur. Dua kalimat ini hadirin menunjukkan bahwa menjadi tamu Allah di tanah suci itu mesti merasa bahwa tuan rumah di tanah suci Mekah Madinah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu senang kalau tamunya itu bersikap baik-baik, berakhlak bagus-bagus. Sehingga untuk mendapatkan haji makbul mabrur, makbul itu dari si hukum fikih. Artinya mereka yang jadi tamu Allah ibadah haji itu mesti mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Rasul, yang disampaikan oleh para ulama. Cara ibadah haji bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, pelaksananya bagaimana, menghadapi persoalannya harus bagaimana. Hadirin sekalian, fikih mengajarkan itu semua untuk supaya ibadah kita bagus. Allah yang maha baik senang melihat cara ibadah kita yang bagus, yang baik itu. Mabrur itu setelah pulang, Imam Syafi'i ditanya oleh muridnya, haji mabrur. Kata beliau, ma la yukhalituhu ismun. Orang yang sedang ibadah haji itu di waktu melaksanakan ibadah haji tidak tercampur oleh perbuatan jelek enggak bagus yang jadi timbul dosa. Misalnya, melihat sesuatu yang mengandung, mohon maaf, nafsu, mulutnya itu harus dijaga, jangan ngomong yang tidak baik. Fala rafasa. Kemudian kalau terjadi sesuatu yang menimbulkan emosi, jangan bertengkar. Wala jidal. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan berbicara yang kagak bagus. Jangan melakukan sesuatu yang jadi dosa. Dan juga jangan bertengkar di saat di dalam suci menjadi tamu Allah yang maha mulia. Karena kemungkinan ini bisa banyak terjadi. Itu sebabnya tamu Allah di tanah suci harus terus merasa ihsan. Rukun agama yang ketiga, ihsan. Merasa melihat Allah atau merasa dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bisa, insya Allah pulang haji dia mabrur. Karena waktu ibadah haji dia makbul. Ada makbul, ada mabrur. Ketahuannya bahwa haji mabrur makbul sampai di tanah suci. Dia sudah merasa dia sedang menjadi tamu Allah SWT. Pulang dari tanah suci, akhlak-akhlak yang baiknya itu direalisasikan dalam hidupnya, di masyarakatnya, di lingkungannya, di rumah tangganya, dengan saudaranya. Sebelum berangkat haji tamu Allah itu akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, dan lain-lain. Pulang haji, insya Allah semuanya bagus. Mudah-mudahan kita yang sudah tanah suci Allah berikan haji mabrur. Yang belum kesempatan ke tanah suci, mudah-mudahan ada kesempatan untuk ke tanah suci ibadah haji, memenuhi undang Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li waladayya wa likum wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdur rasuluh sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وعلى التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.